Bismillah, bolehkah mendoakan orang musyrik yang wafat agar diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, serta mengucapkan rib kepadanya? Rest in peace, beristirahatlah di dalam damai. Jawabannya tidak boleh, dilarang di dalam syariat. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun keluarga yang dekat. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang musyrik itu adalah pelaku dosa terbesar yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka telah melakukan pelecehan kepada Allah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada makhluk. Apalagi ditambah dengan kata-kata penghinaan kepada Allah, seperti mengatakan Allah adalah Bapa yang memiliki anak. Ini penghinaan kepada Allah. Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha suci, disamakan dengan makhluk yang lemah, yang kecil, yang rendah. Maka Allah pun sangat murka. Oleh karena itu Allah tegaskan, tidak ada ampunan bagi mereka apabila mereka tidak bertobat sebelum mati. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang berbuat syirik. Tidak ada lagi ampunan baginya. Walaupun kita mohonkan ampun, Allah tidak akan ampuni. Karena besar sekali dosa yang dilakukan dan dia sendiri tidak bertobat sebelum mati. Sungguh aneh kalau ada tokoh-tokoh agama yang mengajarkan kesesatan kepada umat. Mereka malah mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik tersebut. Apalagi kalau mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i. Ketahuilah, imam besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, telah menukil kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, ijma'. Tidak boleh bagi seorang muslim memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Kalau dia masih hidup, kita doakan supaya dapat hidayah, maka itu boleh. Tapi mendoakan supaya dia diampuni, itu enggak boleh. Karena Allah telah tegaskan dia tidak akan diampuni kecuali dia sendiri bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah dalam syariat, ulama masih berbeda pendapat. Tapi dalam perkara ini, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang dianggap tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh ormas Islam melakukan itu, maka ketahuilah mereka adalah orang-orang yang menyelisihi kesepakatan ulama Islam dari seluruh mazhab, dan mereka adalah orang-orang yang menyesatkan umat Islam. Kemudian jemaah sekalian, mengucapkan rib, rest in peace, beristirahatlah dalam damai. Pertama, ini bukan kebiasaan umat Islam. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian, kalau yang kita ucapkan rest in peace itu seorang muslim, dari mana kita bisa pastikan amal ibadahnya sudah pasti diterima, diampuni dia oleh Allah, sehingga kuburannya menjadi salah satu taman surga dan dia beristirahat dalam damai. Kan itu perkara gaib. Kita nggak tahu dia diampuni atau tidak. Kita hanya bisa berharap-harap cemas dan mendoakan, bukan mengucapkan rest in peace, tapi doakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Doakan, bukan diucapkan seperti itu. Tetapi kalau dia orang yang kafir kepada Allah, bagaimana bisa kita katakan beristirahatlah dalam damai? Azab kubur telah menantinya, wal'iyadzubillah. Allah telah menyebutkan azab orang-orang kafir di alam kubur, di antaranya azab Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Mereka dibakar api setiap pagi dan petang. Kemudian ketika hari kiamat, kata Allah, masukkan bala tentara Fir'aun itu kepada azab yang paling pedih.
Jadi bagi orang-orang kafir, azab kubur telah menanti mereka. Bagaimana bisa kita katakan beristirahatlah dalam damai? Justru ketika dia masuk ke dalam alam kubur, dia mendapatkan azab yang sangat pedih sebagai balasan atas perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Maka jemaah sekalian, tidaklah pantas seorang muslim mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik, karena itu dilarang keras di dalam syariat dan juga berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan tidak pantas juga bagi seorang muslim ikut-ikutan terhadap tradisi-tradisi orang-orang yang melakukan kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, melakukan dosa yang terbesar. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq.